Siapa yang himmahnya, pikirannya dunia, duit, mobil, rumah, mulu duit, itu lah ya. Itu kalau duit datang sama dia bilang, wah ini saingan gua nih, wah ini budak gua nih, kita kerjain aja, bikin susah deh hidupnya. Tapi kalau di kolbu antum ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, gimana dia? Ada nama Allah di dalam. Ya. Kita hamba Allah, kita bantu dia. Maka dunia ta'ti ilaihi raghimah. Wal hukm bainan nas bima arahu Allah. Ya. Dan diberikan hak menghukum, menentukan, memutuskan di antara manusia sesuai dengan apa yang Allah wahyukan, ya. Wa wad'il isri, dan yang membuang beban-beban dari makhluk. Kita baca doa Rabbana, gimana ada yang dua ayat terakhir Al-Baqarah, Rabbana la tahmil alaina isran. Isran itu artinya saqlan, beban. Ya. Jadi antum kalau baca itu, saya paling suka baca Amanah Rasul itu Zuhur rakaat pertama. Amanah Rasul. Jadi itu faedahnya kalau kita baca di rumah atau baca di masjid, maka diri kita dijaga dari syaitan 3 hari berturut-turut, dan Allah buang beban-beban kita. Jadi beban jangan pikul sendiri, capek. Serahkan kepada Allah. Ya. Beban apakah? Beban rumah tangga, beban pekerjaan, beban hati, beban tugas, apalagi beban dakwah. Ini yang berat, ya. Lebih berat kerja apa dakwah? Beneran, ya. Ada yang dakwah di dunia pendidikan kayak Ami Falah, berat sekali. Antum dakwahnya umroh, ya. Oh enak, dapat duit. Ya, tapi kalau dikata-katain nama jamaah, capek kan? Uban tumbuh lagi. Kalau kita berdakwah ilallah, bukan ila syuhratina, bukan mencari syuhrah, mencari popularitas, antum dikasih fasilitas sama Allah. Ini mohon maaf nih, KTT apa kemarin? G20. Itu semua yang bertugas dapat fasilitas negara nggak? Canggih nggak tuh kita lihat? Sepatunya sendiri, bajunya sendiri, kendaraannya sendiri, makannya juga spesial. Itu tugas dunia. Tugas dunia mulia karena dia ngurusin rakyatnya, ngurusin negara. Jadi pemimpin-pemimpin negara yang mereka niatnya ngurusin masyarakatnya, rakyatnya, berusaha adil, insya Allah Allah membersamai mereka, terutama yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu dunia, pemimpin bumi. Dikasih tugas, anggota-anggotanya mewah-mewah bajunya, masya Allah, ya. Batiknya nggak ada apa-apa batik kita, ya. Nggak ada pakai baju koko, ya. Mobilnya, masya Allah, kendaraannya. Apalagi orang-orang yang ngemban dakwah ilallah, ngajak orang kenal Allah, ngajak orang kenal Rasulullah, pasti fasilitas. Tapi ingat, fasilitas bukan milik kita, ya. Ingat itu, fasilitas bukan milik kita. Itu yang dicamkan di kalbu, baru sah zuhudnya, baru boleh terima. Jadi kapan kata Imam Nu'ta'ilah boleh terima pemberian makhluk? Jika engkau melihat Khalik lah yang memberi, Allah lah yang memberi. Kalau engkau melihat Allah lah yang bantu, baru boleh. Kalau enggak, syak, tolak. Makanya kita dengar ada seorang da'i yang masyhur, ulama yang masyhur, dia tolak bantuan dari orang. Mungkin beliau meragukan saat itu, ya. Mungkin apanya yang diragukan, sumbernya apa, atau beliau ihtiyat, hati-hati. Ya, itu zahid, orang-orang yang zuhud. Ya, itu mauqifnya. Terserah kepada kita, ya. Itu mah gampang dikalam, ya. Ntar coba antum dapat. Berat loh, ya.
yang pernah tugas, kita tugas nih atau panitia dititipin nih pakai kendaraan nih, antum merasa punya nggak? Sebulan kita mulu pakai, pas balikinnya berat nggak? Yang berat balikin nggak tahu diri dia, nggak tahu diri dia. Nah di situ kolbu harus dihajar terus. Kalau terus dilatih, nanti Allah akan berikan yang lebih mulia lagi. Ya. Tapi sekali ada rasa memiliki, maka ya mohon maaf, kita jadi hamba benda fasilitas itu. Nah, ini makna yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi. Ya, man kanat hammuhud dunya. Siapa yang himmahnya, pikirannya dunia, duit, mobil, rumah, mulu duit, itu lah. Ya. Itu kalau duit datang sama dia bilang, wah ini saingan gua nih, wah ini budak gua nih, kita kerjain aja, bikin susah deh hidupnya. Tapi kalau di kolbu antum ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, gimana dia? Ada nama Allah di dalam. Ya. Kita hamba Allah, kita bantu dia. Maka dunia ta'ti ilaihi raghimah. Dunia datang sesukanya, mau dia lari kemana aja tuh dunia nggak lari. Raghimah itu seperti binatang di ini hidupnya, apa namanya? Atau dia cocok. Kasih tali, dia nggak mau, ngikut aja tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wad'al isr, Allah lah yang mengangkat beban kita lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat ke Nabi. Jangan sebut beban kepada Nabi, cukup sholawat aja. Malu kita ngaduin masalah duniawi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ngadu ke Nabi itu gimana cara dekat beliau, gimana cara dekat kepada Allah, itu baru kekasih Rasulullah SAW. Baru orang yang akan jadi ring terdekatnya Rasulullah SAW. Yang Nabi katakan ana aulan nas bi, ya, gimana lafaznya? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Ya. Orang yang paling dekat kepadaku nanti kiamat, orang yang paling banyak salatan. Salatan itu secara harfiah kan mendoakan rahmat. Nabi perlu rahmat kan? Enggak perlu. Saya menerjemahkan orang yang menghubungkan kolbunya dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya makhluk yang pernah bertatap-tatapan dengan Allah, hanya Allah yang tahu rahasianya. Hanya Rasulullah yang tahu rahasianya. Mungkin nanti Imam Mahdi yang tahu rahasianya. Maka jalan menuju Allah itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada lagi. Atas dasar itu, apapun torikotnya kita nggak lewat jalur Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia batil, fasyil, ya, dia batil.